Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibuka Qur'annya, surah Al-Baqarah, juz ketiga, halaman 272. Surah Al-Baqarah, ayat 272. Nah, nanti Qur'annya disamain ya. Qur'annya disamain, Qur'an pojok, jangan Qur'an yang seperti ini. Ngapalnya susah. Ada beberapa Quran lagi yang baru, coba jali di depan, ada yang belum dapat. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih berkumpul atas izin Allah. Kita mengaji hari ini di Wonosobo. Doa kita semua buat Gunung Dieng ya, dan semua gunung Merapi di seluruh tanah air. Mudah-mudahan Allah tahan untuk tidak batuk, tidak mengeluarkan lava atau laharnya, dan mudah-mudahan seluruh negeri di seluruh tanah air kita ini aman sentosa, amin. Dengan Allah jadikan kita penduduk negeri yang kembali kepada Al-Quranul Karim. Kita barangkali kelamaan jauh dari Quran, kelamaan jauh dari masjid, kelamaan dekat maksiat. Akhirnya Allah menurunkan sedikit demi sedikit azabnya. Mudah-mudahan ini bukan azab, melainkan teguran kasih sayang dari Allah, peringatan agar kita kembali. Pemirsa di rumah silakan buka Al-Qur'annya, halaman 46, ayat 272, suratul Baqarah. Pemirsa yang dirahmati Allah, di episode yang telah lalu disampaikan bahwa cara mudah menghafal Quran adalah dengan banyak membacanya dan mendengarnya berulang-ulang. Coba ikutin saya, dengerin saya. Cara menghafal Quran, ayo. Di antaranya adalah dengan membaca dan mendengarnya berulang-ulang. Membaca dan mendengar Al-Quran berulang-ulang. Oke, buat anak-anak kecil yang belum bisa baca, atau buat pemirsa yang belum bisa baca, maka yang bisa baca, yakni orang tuanya, kakaknya, kakeknya, neneknya, pamannya, membacakan kepada dia berulang-ulang, insya Allah juga bisa hafal. Bila di pertemuan yang lalu kami menyampaikan bahwa seayat-seayat, sebaris-sebaris, insya Allah saudara bisa hafal, maka hari ini kita akan mencoba menghafal langsung satu ayat yang panjang. Kalau saudara perhatikan Al-Baqarah ayat 272, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ayat ini panjang sekali. Maka hari ini saya akan memperkenalkan kepada pemirsa semua dan hadirin dirahmati Allah, kita mendengar saja bacaan qori kita yang hari ini akan dibacakan oleh Ustadz Tommy Al-Hafiz. Mudah-mudahan dengan kita mendengar berulang-ulang, kita akan nyangkut. Ada, saya punya kawan, dia menghafal Quran dengan cara membaca saja, tapi dia membacanya 400 kali. Dia khatamkan Quran dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, sampai An-Nas 400 kali. Akhirnya dia menjadi seorang penghafal Quran tanpa menghafal Quran. Sekarang kita buktikan dulu sejenak, perhatikan Qurannya pemirsa. Terima kasih buat yang sudah wakaf Al-Quran. PPPA menggelar program wakaf Al-Quran senilai Rp45.000 sudah termasuk
donasi untuk dakwah Qur'annya. Biaya cetaknya tidak sampai 45.000, tapi sebagian sisanya untuk kita gunakan dakwah Al-Quran. Kami pengen semua pelajar muslim-muslimah di Indonesia nanti memegang Al-Quran. Kita akan bagi kepada sekolah-sekolah yang pelajar-pelajarnya berkomitmen untuk menghafalkan Al-Quran. Bila mana saudara-saudara ikut bersedekah wakaf Al-Quran, maka sepanjang pelajar-pelajar itu membaca, mudah-mudahan pahalanya jadi punya kita. Sungguh murah sekali. Coba jajal, ibu pergi ke pasar, bapak pergi ke pasar, lalu kasih duit orang itu 45.000. Bilang sama dia, tolong kamu baca Quran sehari penuh. Nih duitnya 45.000. Pasti dia anggap apaan nih? Murah sekali. Dan aneh juga, masa sih? Nah, ini dengan saudara ngasih Quran, bukan ke sembarang orang, tapi ke pelajar-pelajar yang akan menghafalkan Quran, maka mereka akan senantiasa membaca Al-Quran yang saudara-saudari sedekahkan. Maka pahalanya akan mengalir kepada saudara. Bahkan pada saat saudara tidur pun, mereka mengambil Quran lalu mereka baca, sungguh pahalanya akan mengalir kepada saudara-saudara semua. Siapa tahu dengan jalan wakaf Quran, anak-anak keturunan kita menjadi keturunan yang penghafal Al-Quran. Siapa tahu dengan menyedekahkan Al-Quran, mewakafkan Al-Quran, saudara bisa dapat istri seorang hafizah. Atau saudari bisa mendapatkan suami seorang hafiz. Atau ibu dan bapak punya mantu seorang hafiz atau hafizah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah dipegang semua Qurannya pemirsa? Surah Al-Baqarah ayat 272. Ustadz Tommy akan membacakan ayat ini 60 kali buat kita semua. Perhatikan tulisannya lekat-lekat. Perhatikan dulu, saya perhatikan. Ketika Ustadz Tommy membaca, jangan tertawa. Jangan belok kanan, belok kiri, nengok kanan, nengok kiri, nengok atas, nengok bawah, jangan meleng. Sepanjang beliau baca 60 kali, perhatikan barisnya, perhatikan letaknya, perhatikan hurufnya. Nggak ngerti pun perhatikan saja, pura-pura aja ngerti. Nggak bisa baca pun pura-pura aja ngerti. Insya Allah ada asarnya. Beliau akan baca 60 kali dan kita akan saksikan. Nyantol nggak ini ayat buat kita semua? Buat yang kebanyakan dosanya, mari kita sama-sama beristighfar dulu. Karena Al-Quran ini akan nyampe ke hati kita bila mana hati kita tidak ada hijabnya atau hijabnya sedikit sekali. Tapi kalau kita hadir di sini sementara dosa zina kita setiap minggu, dosa haram kita ya dari uang haram, makanan haram, minuman haram, juga setiap hari setiap minggu, mungkin akan susah. Pemirsa, mari kita sama-sama beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Buat saudara-saudara yang akan menjadi seorang pengusaha, pengen menjadi pengusaha, atau sudah menjadi pengusaha, insya Allah ayat ini terangkum semua keinginan saudara untuk menjadi seorang pengusaha, insya Allah. Tapi penjelasannya menyusul setelah kita simulasi tahfiz, bahwa dengan mendengar saja 60 kali, insya Allah kita akan bisa menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فإليكم وأنتم لا تظلمون.
Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Jangan dipegang tangan kiri ya, Quran tangan kanan pegangnya. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun saudara berada, saudara sudah belajar menghafal dengan cara membaca dan mengulang satu potong ayat pendek, baris pendek. Pada kali ini kita mencoba menjajal langsam 60 kali kita membaca dan mendengar. 60 kali kita membaca dan mendengar. Buat saudara-saudara yang menjadi murid atau santri dari santri tahfiz online Syekh Al-Ghamidi, Imam Masjidin Nabawi, bersama saya Yusuf Mansur, akan mendengar langsung dari bacaan beliau. Hari ini kita simulasi
mendengar bacaan dari Ustadz Tommy. Beliau baru membaca 20 kali, sepertiga. 20 yang berikut adalah saudara ikut membaca bareng dengan Ustadz Tommy. Tapi tetap mata dengan lekat, melihat, memandang, memperhatikan, mengenali, lekukan, letak, posisi dari setiap huruf dan setiap ayat yang dibaca. 20 yang berikut pemirsa, silakan tidak dibaca dalam hati, tapi ikuti bersama-sama bacaan Ustadz Tommy. Lanjutkan. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. Perhatikan dulu. Semua keluar suaranya. Tidak begini bacanya. Tidak, tapi dikeluarkan suaranya. Pemirsa, dikeluarkan suaranya. Silakan. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فإليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun saudara berada, saudara sudah belajar menghafal dengan cara membaca dan mengulang satu potong ayat pendek, baris pendek.
Pada kali ini kita mencoba menjajal langsam 60 kali kita membaca dan mendengar. Silakan, tidak dibaca dalam hati, tapi ikuti bersama-sama bacaan Ustadz Tommy. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Sekarang tutup Qurannya. Tutup Qurannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, 3 langkah mudah dalam menghafal Al-Quran yang sudah ditayangkan di episode-episode sebelumnya.
Yang pertama, 20 kali mendengar suara Syekh Al-Ghamidi, atau suara saya, atau suara imam-imam yang dipilih. Sambil megang Quran, megang mushaf, memperhatikan Quran, memperhatikan mushaf. Perhatikan letaknya, lalu ikuti dalam hati bacaannya. 20 kali yang kedua, 20 kali yang kedua, kita masih memegang mushaf, melihat mushaf, memperhatikan mushaf, memperhatikan letaknya, posisinya, hurufnya, ayatnya. Dan sambil bicara, ikuti keras-keras suara dari suara imam. Nah, yang ketiga ini tutup Qur'annya. 20 kali yang ketiga tutup Qur'annya. Tutup Qur'annya. Dan matikan suara imam. Sekarang kita yang baca tanpa memegang Quran. Nah, yang ketiga ini tutup Qur'annya. 20 kali yang ketiga tutup Qur'annya. Tutup Qur'annya. Dan matikan suara imam. Sekarang kita yang baca tanpa memegang Quran. 1, 2, 3. La satu, terus.
ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم ولا ليس عليك هداهم مسكم ابتغاء وجه الله عليكم وأنتم لا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Sekarang sisa terakhir mungkin sekitar 8 kalian atau 10 kali. Sekarang pilih temannya masing-masing, berdua-berdua. Saling berhadap-hadapan. Satu, berdua. Mas Jody sama Setiawan, Mas Mono sama Mas Yunus. Silakan, berdua hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Hadap-hadapan, saling duduk hadap-hadapan. Pemirsa, seperti inilah keadaan di pesantren. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti inilah keadaan di pesantren tahfiz Quran. Ayo saling hadap-hadapan semuanya. Yang tidak dapat teman bergabung dengan teman yang lain. Silakan satu setoran ke satu yang lain. Yang satu setoran ke satu yang lain. Dan benerin bila salah. Benerin bila salah. 1, 2, 3 silakan. Satu, dua, tiga. وما تنفقون
remeh semua, termasuk yang di dalam. Laisa sekali lagi sebagai penutup. 1, 2, 3. Yang dirahmati Allah, selesai sudah simulasi tahfiz yang hari ini dan hari-hari terakhir kami bawa pemirsa semua untuk menghafal tidak satu baris atau satu potong ayat, melainkan langsung lengkap ya, satu ayat yang panjang 4 baris. Bila mana saudara-saudara merasa belum hafal, yang memang saudara pemula. Tapi sepemulanya saudara, sesungguhnya udah nyangkut 50%, 60%, 70%. Terusin aja, mesinnya nanti akan terbiasa. Kita punya mesin yakni hati, lisan, mata, pikiran, telinga, belum terbiasa. Tapi hari ini, saudara sudah membiasakan diri memulai dengan 60 kali mengulang bacaan Al-Quran. Terus. Kalau perlu ayat ini menemani saudara-saudara semua yang pengen jadi calon pengusaha, yang pengen menjadi pengusaha, terus. Di minggu ini dipelajarin terus, dihafalin terus, insya Allah. Sebagai penutup, hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada satupun pengusaha yang pengen rugi, betul? Tidak ada satupun pengusaha yang pengen rugi. Maka Allah mengajak berniaga seluruh pengusaha. Mari bermitra sama aku, kata Allah. Mari join sama aku. Aku ganti kalian. Janji Allah di ayat ini apa ujungnya? Wa antum la tuzlamun. Tertulis underwritten, bukan di hadapan notarial, bahwa Allah tidak akan bohongi, Allah tidak akan nipu, Allah tidak akan ingkar janji. Tertulis di ayat ini, Al-Baqarah 272.
Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Kalau jadi pengusaha tidak mau rugi, bermitralah dengan Allah. Kalau jadi pengusaha mau untung, bermitralah sama Allah. Allah punya janji langsung di Al-Quranul Karimnya. Aku berjanji kepada manusia hamba-hambaku, wa antum la tuzlamun, bahwa kalian tidak akan dirugikan sedikit pun. Sungguh merugilah para calon pengusaha yang tidak mengenal ayat ini. Sungguh merugi calon pengusaha yang tidak mengenal pintu sedekah. Tidak ada satupun bisnis yang mengalahi return dari seorang pengusaha, ya. Mana ada pengusaha yang bisa menjanjikan balasan berlipat-lipat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar baru sepenggal bahwa kalau tidak mau rugi, bermitralah dengan Allah. Saudara copot emas saudara, saudara copot anting, kalung, giwang, gelang saudara, lalu saudara modalin orang lain bisa kabur, betul? Orang lain bisa kabur. Saudara punya duit buat haji, tapi ada orang lain bilang, siniin aja emas dulu, nanti kita bisnis kentang, kita bisnis toge, kita bisnis bawang, kita bisnis cabai, kita bisnis transportasi, kita bisnis perumahan. Orang itu mungkin jujur, tapi mungkin dia tidak bisa melaksanakannya. Orang itu mungkin tidak bohong, orang itu mungkin amanah, tapi waktu, keadaan tidak mendukung beliau, dia rugi. Allah tidak akan pernah merugi, karena dia yang punya segala-galanya. Kenapa kita berani naruh di bank? Karena kita percaya duit itu aman di sana. Tapi kenapa kita tidak berani naruh di Allah? Sesungguhnya karena kita tidak tahu. Tidak ada satupun di antara kita yang pelit, insya Allah. Yang ada adalah kita tidak tahu. Kalau sudah tahu, lalu dia tidak melakukan, itu namanya tidak percaya. Kalau tidak percaya namanya apa? Namanya kafir. Kalau percaya namanya apa? Kalau percaya namanya iman. Saudara bertanya kepada Allah, seperti saudara bertanya kepada yang lain, saya mau bisnis ya, bisnis apa ya? Gitu kan pertanyaannya. Betul Mas Setiawan? Mas Jody, Mas Mono, Mas Yunus, betul pertanyaan seperti itu? Saya mau bisnis nih, bisnis apa ya? Ayat pertama dari ayat yang kita baca, potongan pertama dari potongan yang kita baca, apa bunyinya? 1, 2, 3. Tidakkah saudara perhatikan ayat yang mulia ini? Ketika saudara nanya sama orang lain, bisnis apa ya mas yang bagus? Kenapa ente nggak nanya sama Allah? Kenapa ente tidak bertanya pada Allah? Orang lalu bilang, bisnis pintu sekarang lagi bagus. Bisnis jendela sekarang lagi bagus. Bisnis daging sekarang lagi bagus. Sebaik-baik petunjuk Allah. Tapi kita malas bener baca Quran. Baca Quran. Ustadz, kan Quran nggak bisa ditanya. Saudara yang dirahmati Allah, openi Quran, nanti akan Allah kirim petunjuk itu. Saudara lagi main ke teman saudara, lalu di teman saudara itu ada temannya dia. Saya lagi nyari mobil bekas ini, di mana ya? Tiba-tiba kita ingat beberapa hari yang lalu ada teman nawarin mobil. Terus kita bilang, ada tuh teman saya nawarin mobil kemarin itu. Padahal minggu itu kita lagi ngapalin Quran. Walakinnallaha yahdi may yasha. Allah memberi petunjuk seperti ini. Mas Jody, Mas Mono ketika ngopenin Quran, Mas Yunus ketika ngopenin Quran, satu hari dia pernah dapat 5 mobil. Satu hari pernah dapat 5 mobil. Ada satu motornya juga yang dia sedekahkan, motor Ninja, berbuah menjadi berapa motor itu. Sekarang motornya ada di depan tuh, lagi mau dilelang. Motor apa itu namanya? Ninja 650. Subhanallah. Ngopeni Quran. Optiknya sekarang di mana-mana, optik Nusantara. Mas Jody 2 tahun yang lalu ngopeni Quran, 3 tahun yang lalu ngopenin Quran. Apa yang terjadi? Cabangnya makin banyak. Seperti ini ceritanya. Laisa alaika hudahum. Kenapa kamu tanya tidak tahu? Tanya sama aku. Kenapa kalian mencari yang tidak ngerti? Tanya kepadaku. Kenapa kalian mencari jalan yang tidak punya jalan? Cari jalan kepadaku yang punya jalan. Kita openin Quran, datang teman. Mas, mau beli mobil enggak? Tahun berapa? Tahun 2005. Enggak. Saya ini aduh, alhamdulillah ya, enggak punya duit deh. Berapa duit mobilnya? Ya 170 sajalah.
Ya sudahlah, nanti kapan-kapan saya ada duit. Nggak berpikir kalau itu adalah petunjuk Allah. Itulah ayat yang dimaksud laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Itu dia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hari kemudian dia main ke rumah teman saudaranya. Di teman saudaranya ada temannya lagi. Ngomong tiba-tiba nyeletuk, "Tuh, saya lagi cari mobil tahun-tahun 2005. Kita ingat, subhanallah, 3 hari yang lalu Mas, ada orang jual mobil. Karena kita bukan pedagang. Dia nanya mobil apa? Mobil anu. Berapa duit? Sepertinya 170 juta. Apa adanya. Orang yang omongin telepon. Nah ini dia telepon. Telepon. Angkat. Ya Mas. Mas, gimana jadi nggak beli mobil saya? Oh, alhamdulillah masih nggak jadi. Tapi ini ada teman saya yang mau mobil. Ngobrol aja sampai sama dia ya. Ngobrol. Langsung lihat. Langsung bayar. 170 juta. Apa kata orang yang jual mobil? Mas, ini buat sampean 17 juta rupiah, 10%. Subhanallah. Nggak percaya sama Quran, nggak percaya. Nggak percaya. Kalau percaya mesti bacanya banyak, openinya banyak, bersama Qurannya banyak. Nggak percaya. Kita lebih banyak sama bisnis kita, sama dunia kita, sama usaha kita. Akhirnya Allah acak-acak. Allah acak-acak sampai kemudian kita nggak ada lagi bisnis ngaji. Nggak ada lagi usaha, mulai lagi baca Quran. Tapi tidak salah. Yang salah adalah begitu bisnisnya hancur, dia bunuh diri. Itu yang salah. Nggak tahu, nggak ngerti apa-apa, nggak paham apa-apa, tapi dia baca Quran. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Temennya datang, temenin yuk. Mau kemana? Mau jual tanah. Di jalannya sendiri, minta ditemenin. Sama temen suka gitu, ayo temenin saya. Temenin, kita masuk, cek. Itulah laisa 'alaika hudahum. Itulah laisa 'alaika hudahum. Sampai di tempat teman kita nggak ngapa-ngapain, cuman diam, dengerin dia ngomong, dengerin dia bercanda, dengerin dia kemudian bertransaksi. Tapi kemudian dia bilang, Mas, siap-siap paspornya, kita umroh. Tuh, habis deal 4,5 hektar, biayanya saya yang tanggung. Subhanallah. Ini dia laisa 'alaika huda wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Allah bilang, kalau kalian taruh di aku, kalau kalian invest harta kalian di aku, sesungguhnya buat kalian sendiri. Coba kalau ente buat orang, ini bagianku, ini buatmu. Tapi buat Allah tidak. Semua untukmu, tidak ada untukku. Itulah yang Allah bilang. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Nggak ada judulnya buat kita berdua. Allah bilang nggak ada. Karena Allah nggak butuh. Tapi coba ente taruh. Ente taruh di orang. Apa bahasa dia? Bagi hasilnya bagaimana nih? Situ 60 saya 40, atau situ 40 saya 60, atau 90 saya 10 situ, atau situ 10 saya 90, sama aja dong. Enggak lah, kalau gitu situ aja yang kecilan, saya yang gedean, sama lagi dong. Tapi Allah bilang apa? Fali anfusikum. Tidak ada kalimat seperti ini. Wa ma tunfiqu min khairin fali wali anfusikum. Falillahi wali anfusikum. Buat aku Allah dan buat kalian. Tidak ada. 50-50 Allah bilang. Cari kalimat 50-50, nggak ada. Cari kalimat 50-50 di sini, nggak ada. Nus-nus, nggak ada. Apa sih pok tangan melulu nih? Burung air poken. Buatmu, kata Allah, tidak ada buatku. Tidak usah bulat untukmu. Bahkan ketika kita kurang, apa yang Allah bilang? Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Aku sempurnakan. Pengen beli mobil kurang, duitnya cuma ada 250.000, ya jauh banget. Ini mobil 50.000, gimana jodohnya? Tapi yuwaffa ilaikum, siniin duitnya. Nanti urusanku, kata Allah. Terus saudara sedekah 250.000. Alhamdulillah, seminggu berjalan yang datang sepeda ontel. Kok mintanya mobil sepeda ontel? Ente naronya kecil, dapatnya kecil tuh. Naronya gede, dapatnya gede. Tapi kalau yang kecil ini nggak diambil, gede juga. Gede juga. Sepeda ontel dinikmati. Tiba-tiba ketemu guru ngaji.
nggak punya sepeda, dia kasih sama tuh guru ngaji. Alhamdulillah dapat motor. Motor pakai, ada yang mau operasi, dia jual. Ada yang butuh Quran, dia jual motornya, dia tuker sama Quran. Motor diganti sama mobil, subhanallah. Yuwaffa ilaikum. Terus bagaimana ya Ustaz? Kalau sedekah, kok jadinya pengen dunia? Allah bilang di ayat ini juga, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Semua yang kita lakukan, tentu saja kita nurut kata Allah itu apa. Allah menyuruh A, kita A. Selama mintanya kepada Allah, itulah yang disebut ibtigha'a wajhillah. Selesai sudah. Kita baca lagi Quran yang kita hafal. 1, 2, 3. Laisa alaika dahum Allah yahdi man yasha fikum min khairin fali anfusikum ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin wa antum la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Buat yang sudah megang Quran, mana Qurannya? Diangkat, coba Qurannya diangkat. Nggak usah dibawa, nggak usah ditaruh lagi. Silakan dibawa pulang. 45.000. Yang punya duit aja, yang nggak punya duit dibayarin sama yang punya. Inilah dia. Quran yang saudara akan wakafkan dipakai untuk menghafal Al-Quran. Subhanallah. Mas yang pakai baju hitam, yang pakai celana jeans, yang pakai peci hitam, bawa duit berapa ya sekarang? Nggak bawa duit. Handphonenya berapa harganya? Siapa namanya? Nurholis. Mas Nurholis. Punya tabungan di rumah? Insyaallah. Ada berapa kira-kira? 1 juta. 1 juta. Kalau dia naruh di saya bisa nggak mengembalikan kepada beliau 10 juta? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi ketika saya bilang, Mas Nurholis, siniin 1 juta, tak kembaliin kepada panjenengan 700 juta. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Mana ada? Kalau ada orang kayak begitu, siniin 10 juta, tak bagi sampean tiap bulan 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nanti 10 bulan kemudian tak pulangi 10 juta. Langsung tangkap orang itu. Karena dia pasti kadhib, dia pasti bohong. Hanya satu yang bisa menjanjikan seperti itu Mas Solis, yakni Allah. Bagi Allah, nanti Allah akan pulangin 700 kali lipat. 1 juta kalau dibeliin Quran 45.000, dapat berapa? Kira-kira dapat 22 atau 25. Mau ditukar sama Quran atau disimpan duit yang 1 juta? Sama Quran saja. Sama Quran. Kapan setorannya? Insyaallah. Insyaallah. Baik, di antara ibu-ibu ada yang punya cincin? Oke, mana sini? Tuh kan, udah dibilang jangan bawa cincin. Pasti deh. Mbak, ibu siapa namanya? Arida dia. Bu Arida, cincinnya, gelangnya, kalungnya berapa gram kira-kira? Saya cuma pakai cincin berlian. Cincin berlian, subhanallah. Kalau dijual kira-kira berapa? Kurang tahu kan? Dulu belinya? Sekitar 3 juta. Tahun berapa ya? Tahun 2011. 2011, berarti sekarang kira-kira 4 juta ya. Bu Arida, cincinnya kalau ditukar sama Quran jadi 60-an kurang lebih ya. 60 Quran, berarti akan ada 60 penghafal Quran. Subhanallah. Beliau tidak usah ditanya karena sudah nyopotin cincinnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Makasih. Suami ridho kira-kira? Mana suaminya? Masya Allah, suaminya udah niat dari rumah. Baik, kalau gitu bisa genapin dengan isi kantongnya apa suami? Bercanda ya.
Canda. Alhamdulillah. Makasih. Nih lihat cincin ini. Cincin ini begitu istimewa buat Bu Arida. Kenapa? Karena akan menjadi 60 penghafal Quran. Subhanallah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ibu siapa namanya? Wiyanti. Ibu Suwiyanti. Ini kira-kira berapa harganya? Lupa sudah lama. Lupa. Nanti kita jual, insya Allah lupa juga berapa harganya. Kita lelang ge, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tidak percaya sama Allah, nggak usah disedekahin, nggak usah. Nggak ada yang maksa juga. Siapa yang maksa ente? Apa saya kunciin pintu? Saya kunciin pintu gerbang, nggak boleh pulang sebelum sampean sedekah? Enggak. Laisa alaika hudahum, walakinnallaha yahdi may yasha. Tidak ada yang memberikan hidayah kecuali Allah. Maka siapa yang bersedekah pada hari ini, termasuk pemirsa di rumah, dialah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita bacain Fatihah, Pak. Mudah-mudahan seluruh emas yang disedekahkan ditukar sama Quran. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk bisa sampai ke Baitullah Al-Haram. Bisa pergi haji, bisa pergi umrah, bisa punya rumah, bisa punya usaha, bisa kemudian diganti sama Allah berlipat-lipat plus ampunan dan surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, silakan saudara sudah melihat template iklan mendaftarkan diri saudara menjadi santri tahfiz online. Berbahagialah saudara, ada keridhaan dari Syekh Al-Ghamidi, saudara menjadi muridnya beliau. Bila mana ada biaya yang kami kutip setiap tahunnya Rp245.000, Rp250.000, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah saudara, karena biayanya dibagi dua. Yang setengah dipakai untuk dakwah di tanah air, yang separuh dipakai untuk dakwah di luar negeri, termasuk di Afrika, di daerah-daerah yang minus. Banyak kaum muslimin juga di Cina yang membutuhkan uluran tangan kita. Di negeri Cina itu tidak semuanya kaya. Di negeri muslimnya sendiri itu Masya Allah minim sekali. Insya Allah di dalam negeri kita urus, di luar negeri pun kita urus. Kita berangkat nanti ke Afrika, ke Afghanistan, ke Yaman, ke Syria, untuk kemudian membibit penghafal-penghafal Quran untuk menjadi pemimpin dunia di masa-masa yang akan datang. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampuni kami. Sepanjang kami menuntut ilmu ini, ampuni kami bila ada niat kami yang salah. Ya Allah ya Rahman Rahim, hanya kepadamu kami berharap balasan. Buat seluruh panitia, buat saya, buat pemirsa, buat seluruh peserta yang hadir, dengan macam-macam hajatnya, dengan macam-macam kesulitannya, dengan macam-macam keinginannya, dengan macam-macam ya Allah doanya. Kabulkan ya Allah dengan jalan Al-Quranul Karim.